Karena Nabi itu sendiri juga adalah kekasih Allah. Nah, kita lihat rentang waktu Allah dengan Nabi itu berapa tahun? Coba. Nabi itu kekasih Allah. Allah itu sayang sama Nabi, mencintai Nabi, ya kan? Betul nggak? Nah, Aisyah sama Nabi itu selisihnya cuma tipis. Ya 50 tahun, kakek-kakek 50 tahun sama 6 tahun. Ayat ketiga dikatakan kami ini umat Islam boleh nikahlah kamu 2 atau 3 atau 4. Berarti kami boleh berpoligami, nikah lebih dari 1. Kalian kan tak boleh. Jadi itu kenikmatan bagi kami. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, bibi itu Rasulullah menggauli bibinya di dalam surah Al-Ahzab ayat 51, dan itu keistimewaannya dan sepakat oleh Imam Al-Qurtubi, kalau kamu tahu nama ulama kami, dalam penulisannya 16 kekhususan bagi Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah babu itu di dalam surah An-Nisa ayat 34. Terus budak di dalam surah Al-Mu'minun ayat 5 dan 6. Bahkan Rasulullah sendiri mempraktekannya di dalam surah At-Tahrim ayat 1. Bukan saya sembarang ngomong loh. Itu adalah ajaran kami. Makanya saya berdakwah membawa kamu kepada kenikmatan, bukan kepada keselamatan. Terus yang kelima adalah bocil, di mana Rasulullah SAW menikahi Aisyah yang saat itu umur 6 tahun. Dan hadis itu adalah mutawatir, bukannya hadis barangan. Okey, yang keenam adalah binatang. Seperti saya katakan di dalam Tirmizi 1375 dan juga di dalam Ibnu Majah 1908. Kamu dengar, sebaiknya kamu catat juga dalil yang saya bagi. Yang ketujuh tadi adalah burit di dalam surah Al-Baqarah ayat 223. Datanglah istrimu dimanapun kamu mau dan dimanapun caramu. Itu Umar juga udah melakukan. Saat Umar datang kepada Rasulullah, celakalah aku. Rasulullah bertanya, kenapa? Aku mendatangi istriku dengan cara belakang. Apa yang dikatakan Rasulullah? Apakah Rasulullah mengatakan celakalah engkau? Enggak. Rasulullah mengatakan berbahagialah engkau, karena engkau masuk dalam golongan orang yang beruntung. Kan gitu. Itu yang ketujuh. Kedelapan apa tadi? Bangkai, di mana Rasulullah sendiri meniduri mayat saat itu, dan dia berkata, wanita ini yang terbaik dalam Islam, dan turun ke liang lahat, membuka pakaian almarhumah dan membuka pakaiannya, lalu ditidurinya. Okey, yang kesembilan lagi apa? Yang kesembilan tadi bidadari, An-Nabiyah ayat 33. Itu adalah janji Allah kepada kami. Yang ke-10 yang terakhir adalah bencong atau banci. Itu boleh dalam Islam. Karena Rasulullah sendiri mempraktekkan saat sahabatnya berkata kepadanya, aku tidak memakai pakaian padahal engkau memakai. Lalu baginda membukanya dan memeluknya. Inilah yang aku harapkan. Oh ya. Bahkan dengan Zaid juga dia melakukan hal yang sama. Apakah saya berdusta? Semuanya ada dalil. Saya enggak bisa ngomong sembarangan. Saya enggak bisa menghujat agama Islam karena itu adalah agama saya. Kan gitu. Okey, silakan. Udah jelas ya, Prof. Bang, begini bang. Bisakah saya juga menikmati itu bang? Caranya gimana bang caranya? Ya kalau di agamanya Oten nggak bisa pak, nggak bisa di agamanya Oten. Masalahnya di agama saya susah bang, sulit. Kami harus mempertahankan iman kami dengan darah, menyelipkan kedagingan kami bang. Tapi kami juga capek bang kadang-kadang. Ya salah satu syaratnya kalian harus masuk Islam dulu. Syahadat dulu, betul syahadat dulu. Waduh saya takut bang kalau syahadat, takutnya kebablasan bang. Makanya saya kan tadi menarasikan dari awal di Oten itu nggak ada kenikmatan. Benar apa enggak? Jawab jujur, benar apa salah?
Iya betul bang, saya juga capek bang. Ini Aduh, penuh dengan kenikmatan. di kami itu capek banget bang. Udah ndak ada kenikmatan. Tempat ibadah kami juga kadang-kadang udah nggak bisa ibadah lagi. Kadang-kadang kami bang diusir. Itu udah capek kami. Makanya segeralah. Apa salahnya kalau kami juga melepas dahaga ya kan? Mungkin ini tadi Pak Prof Metatron mau membukakan data ya, kata beliau. Perihal Jadi tolong berhentilah kalian yang menuduh Rasulullah itu menggauli anak di bawah umur. Ya karena apa? Karena Nabi itu sendiri juga adalah kekasih Allah. Nah kita lihat rentang waktu Allah dengan Nabi itu berapa tahun coba? Nabi itu kekasih Allah. Allah itu sayang sama Nabi, mencintai Nabi ya kan? Betul nggak? Nah, Aisyah sama Nabi itu selisihnya cuma tipis. Ya 50 tahun, kakek-kakek 50 tahun sama 6 tahun. Berarti selisihnya hanya terpaut 46 tahun. Tapi Allah sama Muhammad, coba selisihnya berapa tahun? Jadi Nabi Muhammad itu mengikuti teladannya Allah. Ya, di mana Allah sayang sama Nabi Muhammad, ya, Allah ada, baru Muhammad ada jutaan tahun kemudian. Nah, demikian juga Nabi menyayangi usianya yang lebih kecil. Jadi stoplah menghina Nabi itu. Paham ya? Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda dalam hadis qudsi, tidaklah aku akan menciptakan alam semesta jika bukan karena engkau Nabi Muhammad.